Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang bagaimana cara menginstal Debian server berbasis Command Line Interface atau CLI. Di sini saya sudah menggunakan VMware Workstation agar lebih mempermudah untuk penginstalan Debian servernya. Langsung saja kita mulai. Untuk install, kita pilih untuk menginstal berbasis CLI, kita cukup langsung install saja. Tapi jika Anda yang menginginkan berbasis GUI atau Graphical User Interface, maka Anda bisa memilih Graphical Install ya. Langsung saja kita install. Kemudian di sini Anda akan diarahkan untuk memilih bahasa. Kita langsung pilih bahasa Indonesia, kemudian kawasan atau daerah yang Anda tempati Indonesia, kemudian peta tombolnya kita pilih Inggris Amerika. Ya, Debian sedang mengecek kelengkapan dari PC yang sedang kita gunakan. Nah, di sini Anda akan diarahkan untuk mengatur jaringan. Anda akan diarahkan melalui dua opsi. Yang pertama melalui DHCP client, dan yang kedua itu menggunakan yang manual atau static. Nah, kita langsung batalkan, kemudian kita konfigurasikan secara atur jaringan secara manual. Di sini kita simulasikan IP-nya 192.168.10.1. Kemudian untuk red mask-nya /24 atau 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway atau gerbangnya kita kosongkan dulu. Kemudian untuk alamat server DNS-nya juga kita kosongkan dulu. Di sini kita langsung diarahkan untuk mencantumkan hostname-nya. Misalkan kita cantumkan server, kemudian nama domainnya smkn2tmg.net. Kata sandi rootnya kita sesuaikan. Nama lengkap dari pengguna, misalkan. Kemudian untuk akun Anda dan kata sandi untuk username-nya sendiri. Verifikasi password. Kemudian kita diarahkan untuk memilih zona waktu. Di sini ada 3 yang berada di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kita pilih waktu Indonesia Barat. Nah, di sini kita diarahkan untuk mempartisi hard disk. Yang pertama, Anda bisa memilih opsi pertama, yaitu secara otomatis. Hard disk akan diformat kemudian diinstal secara otomatis. Kemudian untuk yang kedua, otomatis dan di style logical volume manager. Dan yang ketiga adalah style LVM yang terenkripsi. Dan yang keempat adalah secara manual. Nah, kita pilih secara manual dulu. Kemudian hard disknya kita format, kemudian kita konfigurasikan. Untuk partisi hard disk ada 3 yang harus kita ketahui, dan itu adalah penting. Yang pertama itu adalah untuk sistem. Yang kedua adalah swap untuk virtual RAM. Yang ketiga adalah untuk home. Yang pertama kita langsung saja untuk sistemnya. Untuk jumlah dari kapasitas hard disk untuk sistem tersebut adalah 50% dari kapasitas seluruh hard disk yang dipakai dalam PC tersebut. Misalkan untuk partisi ini adalah 21,5 GB. Nah, kita langsung cantumkan saja 50%. Slash ini merupakan simbol dari sistemnya atau root. Kemudian yang kedua adalah swap file. Swap file ini
kapasitasnya adalah 2 kali lipat dari RAM yang sedang dipakai dalam PC tersebut. Misalkan RAM yang sebenarnya adalah 1 GB, maka untuk swap filenya itu adalah 2 GB. Nah, sekarang untuk RAM yang sedang dipakai adalah 512 MB, maka untuk swap filenya adalah 100 atau 1024 MB. Kita ganti ruang swap, dan yang ketiga adalah sisanya, yaitu home. Selesai mempartisi, kemudian kita tuliskan perubahan. Nah, sistem sedang mencoba untuk memformat dan menginstal sistem-sistem dasar untuk sistemnya. Paket-paket ini sedang dipasang. Untuk Debian ini, untuk aplikasinya sendiri itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Untuk dalam bentuk CD itu dibagi ke dalam 8 disk untuk versi ini. Kemudian untuk yang berupa DVD itu dibagi ke dalam 3 bagian atau 3 DVD. Untuk CD-CD bagian tersebut itu kita bisa gunakan ketika kita akan menginstal sebuah paket aplikasi, karena disk dalam bagian-bagian itu saling melengkapi untuk memasang paket aplikasi yang kita inginkan, semacam Squid atau proxy, kemudian DHCP server yang berada di DVD disk 2. Ya, di sini kita diarahkan untuk memindai disk. Kita untuk mempercepat kita pilih tidak, kemudian untuk jaringan cermin kita pilih tidak. Kemudian selain opsi dari disk sendiri, kita bisa mengupdate sistem tersebut, memperbaharui untuk mendapatkan informasi-informasi paket yang tersedia untuk Debian. Kemudian untuk survei penggunaan paket Debian kita pilih tidak. Kemudian di sini kita diarahkan untuk menginstal software atau perangkat lunak yang ingin diinstal oleh kita. Di sini kita diarahkan untuk memilih jika kita akan atau ingin menginstal Debian berbasis Graphical User Interface atau GUI, maka kita bisa mencentang Debian Desktop Environment beserta perkakas sistem standarnya. Namun di sini kita akan mencoba untuk menginstal Debian berbasis Command Line Interface atau CLI. Maka kita cukup mencentang atau menceklis perkakas sistem standar. Kita lanjutkan. Sistem sedang mencoba untuk retrieving file dan menginstal software yang sedang atau yang telah kita pilih.
Ya, di sini kita diarahkan untuk memasang bootloader group. Nah, kita pilih iya. Namun jika Anda mempunyai operating system yang lain semacam Windows ataupun sebagainya, maka Anda bisa menyesuaikan bootloadernya. Untuk sementara kita pilih iya untuk menginstal bootloader Grub pada sistem. Instalasi selesai. Setelah ini kita akan diarahkan untuk langsung menuju tampilan utama dari Debian berbasis command line interface. Nah, kita pilih ini. Sistem sedang mencoba untuk membaca kelengkapan dari hardware, kemudian aplikasi-aplikasi. Oke, sudah masuk untuk login. Kita pilih root dan passwordnya. Iya, cukup sampai di sini instalasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.